kok tiba-tiba yang mau syahadat nggak ada itu loh. Iya. Buat saya itu mukjizat. Allah berikan pertolongan. Iya. Diganti sama Allah, 2 orang datang masuk Islam secara mendadak. Betul. Cici mendadak waktu itu. Saya mendadak banget. Saya sampai pulang saya masih mikir, aduh saya mesti siapin apa ya? Ini keimanan kita saat kita ingin berpindah agama atau apa, cobaannya itu banyak sekali. Betul. Cobaannya itu banyak sekali dan susah sekali kita mau melangkahkan. Tapi menurut saya, yang penting kamu bertekad dulu. Yang sisa itu bisa dikerjakan. Sisanya itu kamu tinggal berusaha, belajar. Kita tinggal belajar. Seperti bayi baru lah. Kayak kita baru lahir di dalam agama tersebut. Kita akan belajar dari nol. Menurut saya itu nggak apa-apa. Yang penting iman kita sudah terkunci nih. Supaya kita nggak kena godaan-godaan setan. Karena godaan tuh banyak banget loh. Islam dan baru pertama kali ini saya merasa ya, agama tuh ngajarin tuh yang benar gitu loh. Iya. Jadi kayak kita menghadap Tuhan itu tuh mesti proper. Karena itu adalah Tuhan kita. Hidup kita itu disentil sedikit habis kita kan. Iya. Itu kenapa kita harus menyembahnya dengan sangat turut. Iya. Sedangkan di Alkitab ya Bismillah, syahadat mukjizat. Inilah syahadat mukjizat pertolongan Allah. Al-Kisah, jemaah sudah datang, makanan sudah dihidangkan, para ustadz dan ustadzah sudah berkumpul. Namun ternyata yang mau syahadat batal, mengurungkan diri secara mendadak, bingung, malu, bercampur aduk menjadi satu. Dan alhamdulillah Allah memberikan pertolongan. Datanglah secara tiba-tiba 2 orang yang akhirnya masuk Islam, Ibu Cinderella dan Cici Jesli. Sebuah keajaiban pertolongan Allah. Kegiatan pensyahadatan berlangsung secara ajaib. Selamat menyaksikan. Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang kami muliakan, bersama siang ini mu'alaf yang Allah kirimkan ya, buat saya mukjizat. Karena waktu itu Cici belum tahu cerita ini. Cerita ini waktu itu sesungguhnya terjadi, kami sudah mempersiapkan kegiatan pensyahadatan karena akan ada orang bersyahadat masuk Islam waktu itu. iya. Kami sudah janjian dengan pihak tuan rumah. Tuan rumah ini saudara kami, sesepuh kami. Beliau sudah menyiapkan makanan, sudah ngundang-ngundang tetangga dan seterusnya. Oh jadi itu tetangga-tetangga beliau? Iya. Bukan dari Ayah Sofia ya? Bukan, datang. Itu pensyahadatan dadakan itu. Oke. Ada orang minta masuk Islam, Iya. oke. Terus kemudian beliau dengan senang hati ini namanya Bunda Sarpini itu, Bunda Haja Sarpini yang punya yang rumah hubungi, itu. Iya, dia ada hubungi saya. Ya, Untuk yang ini. mensyahadatkan itu kan. Ibu perempuan. Oh iya. Ya, Bunda Haja Sarpini. Itu beliau sudah ngasih makan ya, udah menyiapkan makanan, masakan, anak-anaknya dihubungi semua karena senengnya ini mau masuk Islam nih. Terus kemudian sudah ngundang-ngundang tetangga. Iya. Tetapi ternyata begitu saya mau tiba di situ, yang mau bersyahadat ini berhalangan, nggak jadi. Sehingga saya waktu itu bagaimana rasa malunya saya ini. Gitu. Kepada Bunda Haja Sarpini. Tetapi detik-detik menjelang itu ada orang mau masuk Islam, 2 orang. Satu dari mendadak ini. Iya itu satu kenapa dari Ibu Ella ya? Ibu Ella itu saya dengar, saya datang ke situ, saya nggak ada teman kan? Iya. Terus maksudnya saya tuh pertama kali datang tuh semuanya full Muslim kan? Iya. Terus saya posisi saya bawa hijab, saya nggak bisa pakai hijab, saya mau cari orang untuk bantu saya pakaikan hijab kan? Saya ketemu, saya pertama kali saya tanya Ibu Ella emang orang Ciledug karena ini kan lokasi Ciledug ya, sebelah rumah saya malahan kan? Bukan, Bu Ella tuh Bu Ella jauh. kan makanya saya mikir kenapa di sini tapi saya mikirnya itu mungkin ini emang perkumpulan jemaat Ayah Sofia. Itu kenapa di situ? Oh karena bukan ya? Bu Ella itu
rencana agenda pensyahadatannya itu besoknya. Oke. Tetapi tiba-tiba beliau saling kontak dengan saya. Saya Iya. bilang, Bu Ella mau nggak kalau bersyahadat sore ini? Iya. Akhirnya mau, berangkat dia. Dengan kondisi waktu itu yang bersyahadat batal. Oh, Ya kan? jadi Tidak aslinya jadi. harusnya bersyahadat di jam itu tuh ada. ada. Tapi itu bukan Bu Ella. Bukan Bu Ella. Oh, Akhirnya Cici juga datang. iya. Cici mau masuk Islam. Akhirnya Cici bisa nggak syahadat sore ini? Iya. Ya kan, ternyata Saya agak datang kaget juga. tiba-tiba ditelepon kan. Saya Ya. udah save itu hotline Mall of Center, cuma saya biasa aja tiba-tiba telepon, ya udah saya telepon lagi. Waduh, syahadat kan. Ya. Saya aja sampai Ya. kata syahadat saya nggak tahu, saya sampai Ya. tanya teman kantor sebelah Ya. saya yang muslim, syahadat tuh apa ya? Saya Ya. diajak syahadat soalnya. Tapi emang saya bilang saya memang udah hubungi Mall of Center nih. Saya udah bilang saya mau pindah jadi Islam. Dia bilang, "Iya, ya dia panggil saya Laushe kan." Jadi, "Iya, Laushe. Betul. Kalau mau jadi Islam itu syarat pertamanya kamu syahadat." Nah, begitu. Nah, makanya buat saya itu mukjizat. Karena apa? Di situ orang kampung sudah datang. Iya. Ustazah sudah datang. Banyak itu. Banyak orang Sekali. datang. Kok tiba-tiba yang mau syahadat nggak ada itu loh. Iya. Buat saya itu mukjizat. Allah berikan pertolongan. Iya. Diganti sama Allah, 2 orang datang masuk Islam secara mendadak. Betul. Cici mendadak waktu itu. Saya mendadak banget. Saya sampai pulang saya masih mikir, aduh saya mesti siapan apa ya? Ini saya nggak pernah, saya tuh tidak pernah menginjakan kaki ke masjid sebelumnya. Iya. Saya juga nggak pernah ikut kayak kegiatan Islam apapun. Jadi pertama kali saya datang syahadat juga saya tuh Iya. deg gitu, aduh apa ini ya? Mau diapain ya ini kan? Saya lebih panik lagi. Cuma saya meyakinkan karena saat itu walaupun tuh mendadak, saya mikir pas saat itu jadwal kerja saya tuh tidak ada. Jadwal kerja saya tidak ada, saya posisi udah di rumah, saya tinggal istirahat sebentar, terus saya tinggal jalan, dan posisinya dekat sekali. Itu tuh dekat sebelah rumah saya, cuma 10 menit dari rumah saya. Sekarang rumah saya Ciledug sebenarnya, Oh, iya, kan? Nah, habis itu saya udah siap-siap, tapi saya dalam hati saya bimbang. Jadi saya tuh 50-50 bimbangnya seperti kayak gini, karena saya nggak tahu syahadat tuh apa. Bukan karena saya tidak mau masuk Islam ya, tapi saya tuh takut, aduh ntar saya disuruh ngomong nih, ntar saya kayak ngomong bahasa Arab ya kan, terutama karena saya mikirnya, oh syahadat aja sendiri kan namanya bukan Indonesia. Nanti kalau saya nggak bisa baca gimana? Terus saya cari nih nama-nama syahadat kan, aduh kok saya mesti hafal habis ini, saya nggak hafal kan. Ya. Itu yang saya paniknya. Cuma saya langsung saya meyakinkan diri bahwa yang saya takut itu kan cuma kata-kata. Barang itu kan bisa dibantu kan, terutama saya mikir saya kan pemula baru, harusnya saya bisa minta pertolongan dong. Iya. Saya tidak hafal nih, bisa nggak dibantu baca atau dibantu apa, tapi saya mau. Iya. Tapi karena saya tidak mengerti, saya minta untuk paling tidak saya bisa baca atau saya ikutin orang supaya saya bisa syahadat. Karena gini, keimanan kita saat kita ingin berpindah agama atau apa, cobaannya tuh banyak sekali. Betul. Cobaannya tuh banyak sekali dan susah sekali kita mau melangkahkan. Jadi saat kita tuh punya sedikit keyakinan untuk ayo melangkah maju, mulai kita langsung masuk nih, misalnya kita sudah percaya kita mau masuk Islam dan ada kesempatannya dan Allah berikan jalan yang mudah, itu jalannya gimana nggak mudah sekali. Nggak apa-apa, saya belum tahu sholat, saat itu. Saya juga nggak tahu cara baca sholat, cara baca syahadat juga saya nggak tahu. Saya datang tuh sambil saya dengerin tuh serius saya dengerin apa katanya, ucapkan sampai sebenar mungkin karena saya nggak tahu kan. Tapi menurut saya yang penting kamu bertekad dulu, yang sisanya itu bisa dikerjakan, sisanya itu kamu tinggal berusaha belajar. Kita tinggal belajar seperti bayi baru lah, kayak kita baru lahir di dalam agama tersebut. Kita akan belajar dari nol. Menurut saya itu nggak apa-apa. Yang penting iman kita sudah terkunci nih, supaya kita nggak kena godaan-godaan setan. Karena godaan tuh banyak banget loh. Selama berapa menit itu saya kayak terbengong. Saya juga kayak, aduh, saya takut nih. Saya takut nggak bisa baca. Waktu itu diam ya. Iya, itu karena saya agak panik kan, Yalah. panik posisi, dan saya kirain syahadat itu Iya. seperti kalau misalnya kita menghadap ke pendeta, Iya. one by one. Iya. Saya datang ada puluhan orang, aduh habis ini Iya. semuanya Islam lagi kan. Iya. Terus saya bentuknya Chinese sendiri kan. Iya. Dari itu saja kita sudah merasa grogi. Iya. Habis itu untungnya ya syahadat duluan Ibu Ella di mana dia sudah belajar Duluan, ya. iya. Dia udah belajar sholat, dia udah belajar apa kan. Saya merasa lebih nggak benar lagi nih, ini saya sholat aja nggak pernah, syahadat saya nggak tahu nih cara baca, tapi saya yakin pokoknya saya mau masuk Islam, gimana pun juga. Nggak bisa syahadat nggak apa-apa, pasti ada yang bisa saya ikutin. Saya mikirnya gitu, pasti ada yang bisa ikutin. So ini Mall of Center dong, beda dengan ustadz-ustadz biasa. Pasti mereka sudah menyiapkan prosedurnya kan. Pasti saya dalam hati cuma positive thinkingnya, pasti ada orang lebih parah dibanding saya yang tidak bisa apa-apa. Jadi saya pasti bisa. Iya, banyak. Betul. Nah itu emang mukjizat sih. Iya. Memang betul. Waktu itu saya lihat ini Cici ini
diem, orangnya pendiam ya gitu kan. Iya. Saya lihat kok nggak ngomong, habis syahadat ngomongnya cuma sebentar, oh berarti pendiam. Terus kemudian saya duduk, sudah selesai saya ngobrol dengan yang lain, lah kok beliau ngajak ngobrol saya loh, Iya. kok cerdas anak ini. Iya, karena saya baru merasa Keren nyaman ini, gitu. saya lihat ini anak ini cerdas ini. Iya, orangnya Udah memang ayo kurang. kita ngomong, nah, kemudian video itu kita bikin dadakan. Itu dadakan dan itu Dadakan. tidak ada retake, tidak ada apa. Itu memang saya ngobrol dan saya emang Iya. sharing barang-barang yang saya tahu, karena selama ini kan saya nggak bisa ngucapin keluar ya. Dan gini, di saat itu emang itu spontaneousnya saya, Iya. apa yang saya pikirkan sampai saya tuh mau masuk ke Muslim. Itu kenapa walaupun saya nggak tahu Al-Quran, saya nggak bisa baca semua, bahkan sholat saya nggak tahu nih sistemnya gimana nih. Saya masuk aja karena saya yakin di hati saya itu saya yakin saya akan masuk, dan saya yakin ini tuh caranya yang paling gampang gitu. Orang lain nggak segampang itu, saya mikir. Orang lain tuh masih berusaha, mesti melewati rintangan A, B, C, D, E, F, G. Kamu tuh udah langsung dapat lift langsung ke top gitu loh. Oh, kamu masih nggak mau terima, itu keterlaluan namanya. Itu kalaupun dan istilahnya itu tuh Allah udah memberikan tanda pertama yang paling gampang. Kita diberikan hidayah yang cukup spesial. Orang lain tuh tidak bisa begitu. Betul. Dan beruntungnya sekali saya tuh punya hak untuk mengambil keputusan atas hidup saya sendiri. Karena saya independen sendiri, saya juga sudah berdiri di atas kaki sendiri, saya mampu menyatakan apa yang saya mau. Dan di situ saya bersyukur sekali, saya tuh diberikan kemampuan yang cukup untuk bisa masuk ke Islam. Dan akhirnya waktu itu karena spontan kan, Betul, spontan. sudah malam lagi, terus orang-orang itu lalu lalang Iya, pamitan, dan akhirnya banyak orang komplain kan di situ di video itu kan. Karena itu emang kegiatan spontan. Awalnya saya emang cuma ngomong, tapi Ustadz Ipung bilang, oh ya udah sekalian aja kita Iya. ini ya. Karena emang betul juga, saya mikir juga tadi juga saya ngomongnya cuma kayak, Iya. aduh, karena saya grogi ya. Cuma Saya nggak pernah. dua kalimat gitu saya lihat, oh ini anak ini Iya. pendiam ini. Ya sudah, oke, mungkin nanti kalau diajak ngobrol nggak nyaman. Iya. Akhirnya beliau ngajak ngobrol saya duluan. Loh, ini cerdas ini. Akhirnya kita bikin, sudah, ayo kita ngobrol. Oh, tolong kamera dibukakan, terus kemudian orang-orang lalu lalang. Nah, bagaimana sekarang? Begini, di gereja itu kalau dulu Iya. itu ibadahnya 1 minggu sekali, 1 pekan sekali, Ya, setiap hari Minggu. setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu, betul. Tapi di Alkitab ini ada nggak ayat yang mengajarkan tentang itu, ibadah 1 pekan sekali? Secara Alkitab itu bermacam-macam ya, tapi yang ada diajarkan tentang masalah ibadah gereja perdana. Ibadah gereja perdana. Tapi secara kuantiti yang jelasnya sejauh ini itu saya belum mendapatkan posisi di mana emang ibadah tuh hanya boleh 1 kali. Di situ. Iya. Cici pernah baca ini nggak? Nehemia. Ini traktatnya peribadatan zaman Nabi dan Rasul zaman dulu ya. Nehemia. Nehemia pasal 8 ayat 6 ya. Oke. Ada, sudah Ada, ketemu. sudah. Iya. Bisa dibantu dibacakan, Cici. Nehemia pasal 8 ayat 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Iya. Pada waktu ia membuka kitab itu, Ya. semua orang bangkit berdiri. Mohon ditunggu. Ezra membuka kitab itu di depan Seluruh umat. seluruh umat. Betul. Karena Ezra berdiri lebih tinggi daripada Semua orang. semua orang itu. Betul. Berarti Ezra sebagai apa di situ? Imam. Imam kan ya? Betul. Dia berkhutbah kan di Betul. situ, dia membuka kitab. Betul. Terus kemudian orang-orang bangkit Berdiri. berdiri. Betul. Dalam Islam itu ada cici namanya qomat. Iqomat. Iqomat. Yang tadi malam kita sholat itu Iya. Mas Kiki bilang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Iya. Rasulullah. Betul. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu namanya iqomat. Qomat. Oke. Memanggil orang supaya ayo bangkit berdiri. Kita mengerjakan sholat. Oke. Terus Iqomah, Alkitab ya? iqomah itu bangkit. Iqomat. Nah, itu semua orang bangkit berdiri, ya Betul, kan? betul. Itu namanya iqomat. Nah, kemudian dilanjutkan. Baik. Cici. Ayat yang ke-7. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Stop dulu. Lalu Ezra memuji Tuhan dengan menyambut dengan amin. enggak yang perkataan Ezra tadi. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, Allah dan yang maha besar. Allah yang maha besar itu bahasa Arabnya apa, Cici? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh iya, betul ya? Ya. Oke. Allahu Akbar. Oh, oke. Ya, Allahu Akbar. Di belakang itu Iya. jemaat itu
Amin. Iya betul. Amin. Kemarin saya sholat juga begitu. Aminnya 2 kali karena di situ merepresentasikan bahwa jumlah jemaat banyak sekali. Coba lanjut lagi, Cici. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin amin. Ya. Sambil mengangkat tangan. Sambil mengangkat tangan. Setiap kali gerakan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Iya. Lanjut. Oke. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka berlutut dan bersujud. Betul, bersujud Menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Pertanyaan saya, Cici, adakah di bawah kolong langit yang luas ini, di bawah hamparan bumi yang sebesar ini, agama manakah yang kalau tata cara peribadatan itu seperti itu, traktatnya? Hanya Islam. Hanya Islam. Hanya Islam. Itu tertulis jelas, berlutut dan bersujud hingga muka sampai ke tanah. Tuh. Kalau sholat muka kita harus menyentuh tanah. Iya. Betul. Dan Yesus di Matius pasal 26 ayat 39 itu kan Yesus tuh kalau berdoa bersujud. Iya, betul. Dikit-dikit bersujud, dikit-dikit betul. bersujud, dikit-dikit bersujud. Yesus itu. Iya. Itu salah satu cara doa yang paling propernya harusnya seperti begitu. Iya. Saya tanya sekarang kepada Cece. Di Kristen dan Katolik bersujud tidak? Katolik masih berlutut? Bertelut namanya. Bertelut ya? Oke. Bertelut. Iya. Dengan tangan posisi tangan begini biasanya. Iya. Kalau Kristen Dia pakai meja yang ini kan? Iya, dia pakai. Iya. Iya, biasanya mereka dalam posisi dari berdiri, habis itu mereka berteluk, baru mereka posisi tangan begini. Iya. Kalau Kristen, ngeband. Iya. ya bagaimanapun caranya kalian lah. Yang penting kalian berdoa sebenarnya. Biasanya itu berdiri, tangan diangkat. Kalau nggak tangan ditutup, kalau nggak tangan dalam hati, bisa. Atau misalnya tangan menyembah kayak begini itu juga bisa. Itu kalau cara Kristen. Artinya apa? Artinya ini kan Alkitab. Iya. Ada traktatnya para nabi dan rasul zaman dahulu ketika beribadah bagaimana kan begitu. Betul. Harusnya diikuti karena Harusnya diikutin. Itu panduan kita. Panduan kita. Termasuk Yesus kan dikit-dikit Yesus ini bersujud, dikit-dikit Yesus Betul. bersujud, dikit-dikit Yesus bersujud. Betul. Maksud saya ini yang penyelenggara pertama tentang tata cara liturgi ya di kekristenan itu siapa? Nah, itu belum tahu. Udah tidak. Belum tahu. Belum tahu. Sekarang. Saya belum tahu sebenarnya. Apa mungkin Paulus? Bukan. Kemungkinan Paulus ya, tapi memang saya belum pernah membaca ada yang menjelaskan secara rinci. Oh, kalau misalnya kita berdoa kita harus mengangkat tangannya dua seperti begini. Ya. Atau misalnya seperti begini atau apapun. Kita itu memang mengikuti pendeta biasanya. Kita lihat kalau misalnya tidak mengikuti orang depan kan kita takut ya kita ikuti. Kita biasa lihat pendeta. Pendetanya bagaimana, tangannya kita ikutin. Lama-lama kita terbiasa. Jadi itu sebenarnya penurunan kebiasaan, bukan berdasarkan memang ada tata. Oh, kalau Islam kan beda ya. Seperti kayak kemarin Ustadz dan istri yang mengajarkan saya cara sholatnya, ada kayak muka rata. Oh, mutaraka. Itu tata cara wudhu ya. Tata cara wudhu itu kan sudah ada dikasih tahu berapa kali, 3 kali dengan tujuannya apa semua sudah dinyatakan, dan ternyata itu kan memang tertulis ya. Memang itu bentuknya seperti itu. Atau misalnya cara sholat, bahkan bisa sampai menunduk. Menunduk tuh yang mana tidak boleh menyentuh, yang mana boleh menyentuh kan. Nah, kalau itu kan berdasarkan Islam, dan baru pertama kali ini saya merasa agama tuh ngajarin tuh yang benar gitu loh. Jadi kayak kita menghadap Tuhan itu tuh mesti proper, karena itu adalah Tuhan kita. Itu ada Allah di antara segala Allah. Hidup kita itu disentil sedikit habis kita akan. Itu kenapa kita harus menyembahnya dengan sangat turut. Sedangkan di Alkitab ya istilahnya kayak kita di Kristen kita berdoa sebagaimanapun kita mau. Ya mungkin itu bagian part of free will mungkin ya. Mungkin itu karena modern, karena agamanya cukup modern jujur Kristen. Tidak tradisional, tidak apa. Tapi gimana kita menghadap Allah dengan cara yang sangat sembarangan istilahnya. Kan karena tidak ada tata cara kita panggil sembarangan ya, bukan karena asal-asalan. Tapi karena tidak ada disamakan sama sekali. Jadi orang tuh tidak fokus gitu loh. Orang tidak fokus. Bahkan kayak di Islam, saya baru kaget ternyata doa tuh gak boleh tutup mata. Jadi saat saya masih sholat awal-awal tuh karena kebiasaan di bukan Kristen tidak dan boleh. disarankan tidak ya. Disarankan tidak tutup mata. Tapi kalau tutup mata boleh juga. Tapi ada alasannya, habis saya baca. Karena saya pernah saya bikin satu mata aja, tapi sekali saya baca ada alasannya untuk mencegah supaya kita jangan sampai ketiduran atau ngantuk. Betul. Karena sama juga kalau bisa kita ketiduran setelah kita wudhu, kita ketiduran batal.
kan batal istilahnya itu. Nah itu juga menyatakan bahwa fokus kita kepada Tuhan saat kita mau doa itu sebenarnya apa sih tujuannya kita. Dengan kalau misalnya kita ketiduran itu kan tujuanmu hilang, iya kan? Nah dalam posisi kayak gereja dalam berdoa itu semua barang yang dilakukan itu terserah kita, dan itu membuat kita itu tidak kita tidak memposisikan Tuhan itu Allah itu sesuatu yang sangat sakral, tidak. Kita memposisikannya seperti teman, dan itu kan enggak. It's not supposed to be like that gitu loh. Itu salah dari tata caranya. Itu kenapa juga kita sebagai orang Kristen iman kita akan sangat mudah pudar. Karena tidak ada peraturan tidak ada aturan atau tidak ada tata cara yang memberitahu kita kenapa kita harus melakukan ini, bagaimana kita melakukannya, dan harus untuk tujuan apa? Tujuan. Jadi jika kita melakukan segala sesuatu itu harus ada tujuannya. Nah di Kristen itu tidak, hanya dengan ya kalian imani, kalian percayai. Kata-kata itu tuh sangat ambigu. Susah untuk dijelaskan. Kemudian ini Cice, ada di Islam tuh al-insanu makanul khata' wan nisyah. Artinya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu satu. Terus ada lagi al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu ziyadah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu yazidu bertambah, wa yanqus dan berkurang. Kadang bertambah, naik turun. Betul. Makanya dalam Islam itu ibadah itu tiap hari. Supaya dikit lupa dikit ingat lagi Allah. Lupa lagi ingat lagi Allah. Betul. 1 hari 5 kali. Dan ibadahnya cuman nggak ada 5 menit. Nggak ada 5 menit. Cuman ini speed stop doang. Betul. Supaya kita segar lagi, kita wudhu, segar lagi, ingat lagi kepada Allah. Dan lebih begini ya. Dan tidak mengganggu kerja kan? Betul, tidak mengganggu kerja. Bagi saya yang baru mualaf gitu, pertama-tama saya masih memulai ibadah sholat itu emang susah sekali kan. Tapi setelah saya melakukannya, ini ada efek yang kita bakal rasakan. Mungkin kalau Islam from born tidak merasakannya. Tapi kalau yang kita yang mualaf kita pindah, kita akan merasakan sedikit ketenangan atau rem. Nih, jadi kalau misalnya kita dalam persimpangan kita kan kerja ya, karena ini ibaratnya tidak dibatasi oleh hari kerja atau weekday atau weekend. Jadi saat kita kerja, terus kita udah pusing, udah apa segala, terus kita sholat terlebih dahulu, kita nih yang dalam hati ada perasaan kayak ingin melakukan dosa, atau misalnya kita tahu kita bersalah atau apa, saat kita baru berwudu saja, berwudu itu kan harus dengan niat barulah wudu itu sah. Betul. Nah dari saat kita berwudu saja kita sudah mulai mensahkan diri, mensucikan diri, baru kita mensolat, niat-niat yang tadi kita mau lakukan yang jahat atau apa bisa terpikirkan, bisa tersaling. Jadi kayak kalau kita ingin lakukan dosa tuh ada remnya, ada pembantunya kita. Jadi itu bisa memprevent kita terhadap hal-hal yang mungkin akan kita kerjakan, hal buruk yang akan kita kerjakan. Tapi karena kita sempat mengingat Tuhan sedikit dan diseriusin, beda ya mengingat Tuhan dengan yang cuma saya nggak mau buat dosa, dengan yang kamu benar-benar melakukan sampai kayak tata cara sholat itu beda. Catat. Beda itu. Sekali kamu sudah kayak, terutama saat kepala kita menyentuh tanah, itu tuh kita benar-benar kita bakal terlihat Tuhan. Karena kita tidak melakukan hal itu sama sekali kecuali kita sholat. Betul, karena kita nggak ada aktivitas lain yang mengajak kita kepala sampai taruh ke tanah. Itu juga untuk merendahkan diri kita dan bersyukur gitu. Di saat itu kita bakal ngerasa banget, itu ngerasa lebih baik jangan melakukan ini nih, lebih baik menghindari ini. Nah hal itu tuh itu penting dan itu krusial sekali, itu tidak bisa tergantikan. Itu kenapa menurut saya sholat itu tuh punya tujuan yang paling pas, bukan sebagai rutinitas sebenarnya, sebagai remnya kita terhadap hal yang tidak kita inginkan, yang tidak dalam pengaturan kita. Manusia itu we can control our fate, dan kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dengan sholat itu bisa mengerem. Itu yang paling penting. Iya, kalau saudara kita itu 1 pekan 1 kali, ini berpotensi lupa. Betul. Senin sampai Sabtu lupa. Betul. Lupa pada Tuhan. Betul. Terus kemudian giliran hari Minggu baru berdoa, minta maaf, minta sujud ya. Tidak salah kita memohon maaf, karena memang manusia kita adalah makhluk yang tidak sempurna. Kita sangat mudah jatuh ke dalam dosa. Hati kita tuh berubah setiap menitnya. Keinginan kita tuh berubah setiap menitnya. Memang itu kodratnya kita. Dan dengan sistem kita berdoa hanya setiap hari Minggu. Nah pertanyaannya juga begini, kita berdoa setiap hari Minggu juga, kita mengikuti suatu ibadah di mana itu lebih seperti rutinitas. Karena kita datang ke ibadah itu belum tentu kita berdoa loh. Bisa aja orang datang ke gereja tuh niatnya tuh macam-macam.
Mungkin cuma ya karena kayak saya dulu sebelum pas saya masih pemain musik yang masih awal-awal itu, iman saya kuat. Tapi setelah saya sudah capek, saya sudah nggak bisa beriman lagi, saya cuma datang sebagai yang penting saya setor muka. Yang penting istilah saya menghadap ke Tuhan. Apapun yang di hati saya, ya sudahlah. Yang penting saya datang. Iya, iya. Kita tutup materi kita pada hari ini dengan ayat yang bagus sekali, yakni Markus pasal 1 ayat 35. Boleh dibantu dibukakan, JJ. Siap. Oke, Markus pasal 1 ayat 35. Ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Itu. Yesus mengajarkan bahwa ibadah itu tiap hari. Iya. Dan ini adalah bukti bahwa ayat ini menjelaskan Yesus itu tiap hari sholat subuh. Iya, betul. Ya ini. Betul, Pagi-pagi benar, Pagi-pagi waktu benar, hari masih gelap. Betul. Ini bukan malam ya. Bukan. Gelap itu masih pagi. Subuh. Sebelum matahari terbit. Ya, kalau di sini ini Markus pasal 1 ayatnya 35. Wa fis subhi bakiran jiddan qama wa kharaja wa madha ila mawdi'i khala'in wa kana yusalli hunaka. Ini pada waktu subuh bakiran, subuh masih gelap. Ya. Ya. Qama wa kharaja wa madha ila mawdi'i khala'in. Dia bangkit dan dia pergi keluar ke tempat yang sunyi. Ke tempat yang sepi. Wa kana yusalli hunaka. Dan dia akhirnya mengerjakan sholat di sana. Kalau di sini yusolli. Yusolli. Ada istilah sholat itu levelnya lebih tinggi daripada hanya sekedar doa. Dan ini Alkitab Kristen Ortodoks ya. Ya, bukan doa ya, tapi Iya. yusolli, sholat. Ya, sholat ini. Sholat memuji kepada Allah, berdoa kepada Allah. Yesus mengajarkan tentang pentingnya beribadah setiap hari, bahkan subuh pun Yesus mengajarkan sholat. Demikian, terima kasih. Barakallahu fikum. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.